Banyak pondok yang dengan kelebihannya. Pondok-pondok salaf dengan kitab kuningnya. Ada juga yang dengan kelebihan bahasa yang dimilikinya. Kemasyarakatannya. Pondok dengan sekolah formalnya. Dan macam-macam kelebihan yang mereka miliki. Bina Umat mencoba merangkum dari semua yang ada. Karenanya Bapak Ibu, kita cerminkan dalam kurikulum yang kita buat. Pertama, memadukan antara kurikulum dinas dan kepesantrenan. Al-Quran yang merupakan dasar utama agama kita menjadi salah satu unggulan dengan program tahfidz-nya. Bahasa yang juga kunci ilmu pengetahuan juga termasuk salah satu kelebihan yang kita miliki di sini. Di samping itu Bapak Ibu, dengan tatanan manajemen modern, mulai dari fasilitas yang kita miliki, baik asrama, sekolah, yang semuanya bisa menunjang kelancaran dalam proses belajar mengajar. Kita semuanya tahu Bapak Ibu, bahwa pondok pesantren kita unggulkan pembinaan karakternya. Akhlakul karimah merupakan salah satu keunggulan program yang ada di pondok kami. Di samping itu, pondok ini Bapak Ibu dilandasi dari prinsip keumatan. Dari umat, bersama umat, untuk umat. Itulah jamaah yang berbahagia rahmatullah, para wali santri. Catur sukses yang kita canangkan di pondok kita. Sukses tahfidz, bahasa, sukses karakter, dan sukses akademik. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia rahmatullah, keberhasilan anak kita di pesantren tidak luput dari 3 hal. Yang pertama, kemauan anak-anak sendiri. Karenanya Bapak Ibu, tolong ditanting, ditanya kembali semangat mereka untuk mondok. Tanpa semangat anak-anak, tanpa kemauan mereka, seringkali gagal di tengah jalan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, pasti tidak cukup dengan semangat anak-anak. Harus ada dukungan orang tua. Harus ada dukungan orang tua. Baik secara moral dan material. Seringkali jamaah yang berbahagia rahmatullah Bapak Ibu, ya, kadangkala ini survei yang kita lakukan di sini, ya, anak-anak punya semangat yang luar biasa. Mendaftar sendiri bahkan, berangkat sendiri. Tapi ternyata dukungan orang tua kurang maksimal. Biasanya putus tengah jalan.
Atau sebaliknya, dukungan orang tua luar biasa. Mendaftarkan, mengantarkan, memotivasi, bahkan memaksakan anaknya mondok. Sayang, anak kurang memahami itu. Akhirnya pun juga gagal. Sehingga tolong Bapak Ibu, dua-duanya harus seirama. Kemauan anak dan juga dukungan orang tua. Yang ketiga adalah apa yang ada di pondok kita. Kita berusaha maksimal, mulai dari manajemen yang kita tata, pengasuhan yang kita terus dampingi anak-anak kita, termasuk adalah proses KBM yang kita maksimalkan. Itulah 3 syarat utama Bapak Ibu, sahnya anak di pondok kita, di pondok pesantren. Kemauan anak, dukungan orang tua, dan semua syarat saya menunjang. Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia rahmatullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pondok kita setelah sekian tahun yang lalu, Bapak Ibu, terus mengalami proses dalam rangka untuk pengembangan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, baik itu akademiknya ataupun tatanan kepengasuhannya. Semoga putra-putri Bapak masuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa benar-benar mondok di pondok kita. Demi kelancaran dan kelangsungan Bapak Ibu, proses pembelajaran di pondok kita di Bina Umat perlu kami sampaikan sedikit ya. Karena memang segala sesuatu harus ada kerjasama antara orang tua dan kita. Sesungguhnya pendidikan anak adalah merupakan kewajiban orang tua. Kami memahami orang tua yang sibuk, orang tua yang mungkin belum sempat, apalagi yang memang pengetahuan yang terbatas. Sehingga Bapak Ibu mengamanahkan putra-putrinya kepada kami. Kami berterima kasih. Hanya mohon kerjasamanya Bapak Ibu, demi suksesnya kelangsungan KBM kita, kepengasuhan kita, harus ada pendanaan yang memadai. Memang Bapak Ibu, pondok modern, pondok yang baik, pondok yang berkualitas, tidak harus mahal. Itulah yang kami perhatikan Bapak Ibu. Karenanya kami bertekad, memang orientasi kita bukan sekedar materi, apalagi bisnis, tidak. Pondok ini orientasinya adalah sosial keagamaan. Pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh demikian, lembaga apapun tidak mungkin atau bisa berdiri sendiri. Harus ada kerjasama antara orang tua dan kita. Untuk pembiayaan Bapak Ibu, sekali lagi, saya disebutkan kami insya Allah yang paling murah. Setidaknya yang ada di Jogja. Kalau nanti akan dijelaskan oleh keuangan Bapak Ibu, ya, berapa SPP syariah kita, ya. Jangan dihitung nominal akhirnya, ya, sekian. Tapi hitunglah Bapak Ibu, umpamanya uang 500.000 uang makan, ya, sebulan dengan makan 3 kali. Ya. Kira-kira dihitung Bapak Ibu berapa per kali makannya. Dengan menu yang salah akan kita terus perbaiki. Ada uang tahunan Bapak Ibu, itu mencakup, ya, mulai dari pendampingan, kepengasuhan 24 jam sehari. Membangunkan sholat subuh, mendampingi tahfidznya, mengawal pembelajarannya.
termasuk pengawasan tiap harinya Bapak Ibu. Belum lagi kesehatannya. Itulah yang kita lakukan tiap harinya di pondok kita. Belum lagi dengan fasilitas kamar kita Bapak Ibu. Satu kamar dengan 6 ranjang, hanya untuk 6 santri saja. Fasilitas ranjangnya, almarinya, termasuk kebersihannya. Ini semuanya adalah dibiayai oleh kita semuanya. Dari sekian biaya Bapak Ibu, bisa dihitung nanti, hampir atau mayoritas semuanya kembali pada santri. Uang buku yang memang agak lumayan mahal, karena memang harus dibeli antara buku paket umum dan paket agama. Semuanya kembali kepada anak-anak. Bahkan Bapak Ibu, kitab yang dibeli, sampai nanti anak cucu. Uang seragam harus dibeli, ya. Itu untuk tiap hari Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan, karena kita tahu ya, kita full day, dari jam 7 sampai jam 3 sore, maka tiap hari sudah cukup kotor, maka tiap hari ganti baju. Karena dibeli 6 seragamnya Bapak Ibu. Ya. Sedangkan uang KBM, KPS Bapak Ibu, ada uang sarpras, uang kesehatan, termasuk nabung untuk rehla, untuk khemah, semuanya sudah di-cover dalam uang KBM. Jadi yang dibayar Bapak Ibu semuanya akan kembali kepada anak-anak kita sendiri. Memang ada uang BPI, jadi uang untuk pengembangan, ya, pondok. Inilah infak Bapak Ibu semuanya. Jariah Bapak Ibu semuanya. Yang kita semuanya tahu, infak adalah untuk pengembangan pondok. Jariah kita semuanya. Yang nanti kita akan ngunduhnya di hari kiamat nanti. Jadi Bapak Ibu jangan dilihat berapa nominalnya, pastikan insya Allah paling murah, apalagi hampir semuanya kembali kepada santri. Nanti detailnya akan disampaikan oleh bidang keuangan Bapak Ibu. Itulah sedikit tentang perkenalan pondok kita dengan visi mencetak generasi Islami dengan akidah yang kuat, ibadah yang bagus, yang sahih, akhlak yang mulia, anak kita cerdas, mandiri, berakhlakul karimah, dan orientasinya pada keumatan. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat bergabung dengan pondok kita. Alhamdulillah sahlan. Semoga putra putri Bapak termasuk yang lulus berhasil menjalani seleksi ini, karena memang kuota kita terbatas. Insya Allah gelombang pertama sudah selesai, tutup karena sudah terpenuhi Bapak Ibu. Apabila memang putra putri Bapak memenuhi kriteria dalam seleksi kita. Demikian dari saya selaku atau mewakili pimpinan pondok pesantren. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung dengan kita. Moga-moga semuanya Bapak Ibu sehat walafiat. Walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Bin Umat atas sambutan yang disampaikan. Kita doakan beliau semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan agar tetap bisa menemani para santri di Pondok Pesantren Bin Umat. Amin Allahumma amin. Para bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu sosialisasi terkait dengan teknis ujian seleksi PPDB untuk gelombang 1 yang mana ini akan disampaikan oleh Ustazah Nia Muffidah SPD. Kepada beliau kami haturkan. Ustadz Ardi, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah masuk, ya? Sudah masuk, ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita berjumpa gitu ya dalam technical meeting pertemuan sosialisasi tes PPDB gelombang 1 SMP SMA IT Bina Umat. Nah, di sini izinkan kami untuk menyampaikan gitu ya teknis ujian untuk besok hari gitu ya. Saya share screen ya. Sudah muncul belum ya di layar? Sudah ya. Tes PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Mengingatkan kembali bahwa alur pendaftaran kita ya, dimulai dari pendaftaran 1 sampai 10 Desember kemarin, kemudian pertemuan calon wari di hari ini dan besok. Insya Allah kita akan melakukan tes PPDB di hari Ahad tanggal 12 Desember. Kemudian untuk ralat ya, untuk pengumuman hasil PPDB insya Allah kita di hari Ahad tanggal 19 Desember. Insya Allah kalau tidak ada halangan ya. Kemudian registrasi santri baru itu di tanggal 19 sampai 23 Desember dan tanggal 2 sampai 3 Januari. Nah, yang pertama pertemuan calon wali santri hari ini diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian setelah ini gitu ya, atau mungkin beberapa sudah mengisi surat kesanggupan dan wawancara serta mengupload fakta integritas. Nanti bagi yang belum setelah acara ini nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tes PPDB sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah tentang calon santri baru. Nah, calon santri baru wajib mengikuti tes akademik dan tes baca Al-Quran secara online. Jadi ada 2 tes yang akan dilakukan. Kemudian untuk santri lama, alumni dari kelas 9 ke kelas 10, yakni tes wawancara yang sudah kita laksanakan, kemudian tes TKD ya secara offline. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri, besok di hari Ahad tanggal 12 Desember, jadi tes akademik, nanti yang tes akademik SMP terlebih dahulu, dari pukul 7 sampai jam 9, gitu ya. Untuk tes Al-Qur'annya, jam 9.30 sampai 11.30. Sementara untuk yang SMA, nanti pagi harinya, jadi shift 1, itu tes baca Al-Quran terlebih dahulu, jam 7 sampai jam 9. Kemudian nanti siangnya tes akademik, jam 9.30 sampai jam 11.30. Sementara untuk materi ujian sendiri, untuk SMP ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah matematika, kemudian bahasa Indonesia, PAI, dengan durasi 90 menit ya. Kalau di sini tertuliskan 2 jam, tapi untuk durasi pengerjaan soal sendiri itu adalah 90 menit. Terdiri dari soal pilihan ganda, 40 soal, seperti itu. Kemudian untuk SMA, ini langsung materinya adalah materi penjurusan ya. Walaupun nanti setelah masuk di sini, nanti kita akan seleksi lagi gitu ya. Ini ada tiga yakni matematika, IPA, dan IPS dengan durasi 90 menit, di mana 30 menit untuk masing-masing bagian gitu ya. Matematika 30 menit, IPA 30 menit, dan IPS nanti 30 menit, seperti itu. Kemudian untuk materi ujian baca Al-Qur'annya nanti akan langsung ditentukan oleh penguji masing-masing, seperti itu. Selanjutnya akan kami sampaikan tentang mekanisme dan tata tertib ujian Al-Quran. Gitu ya. Yang pertama, setiap peserta wajib mengikuti ujian Al-Quran yang SMA nanti pagi jam 7 sampai jam 9, kemudian yang SMP jam 9.30 sampai jam 11. Materi ujian langsung ditentukan oleh penguji saat pelaksanaan ujian. Durasi pelaksanaan ujian kurang lebih 10 sampai 15 menit setiap peserta. Kemudian peserta diwajibkan untuk standby ya, untuk menerima panggilan video call oleh penguji. Kemudian selanjutnya ujian Al-Quran dilaksanakan melalui video call via WA, yakni penguji akan melakukan panggilan video call kepada peserta ujian. Kemudian penguji akan melakukan panggilan video call maksimal 3 kali. Apabila panggilan tidak diangkat oleh peserta, maka akan dialihkan ke peserta berikutnya, urutan berikutnya, dan peserta yang tadi yang tidak
mengangkat gitu ya, akan diberi kesempatan di urutan terakhir gitu ya, setelah urutannya selesai seperti itu. Nah, untuk mempermudah mengenali panggilan video call dari penguji, harapannya nomor penguji bisa disimpan seperti itu ya. Kemudian pastikan perangkat HP dengan jangkauan sinyal yang baik dan memadai gitu ya, dan kondisi lingkungan yang tenang. Kemudian harap menyiapkan Al-Quran. Kemudian peserta dianjurkan untuk memakai headset gitu ya, biar fokus. Kemudian peserta ujian tidak diperkenankan untuk melakukan segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan ujian. Dan yang terakhir, peserta ujian diharapkan terus memantau berjalannya pelaksanaan ujian melalui WA Group. Insya Allah sudah dibagi ya kemarin ke dalam grup-grup kecil ujian seperti itu. Jadi harapannya bisa memantau berjalannya pelaksanaan ujian gitu ya, memantau antrian untuk video call seperti itu. Selanjutnya, tentang mekanisme dan tata tertib ujian akademik. Yang pertama, calon santri wajib mengikuti ujian akademik ya. Untuk yang SMP pagi jam 7 sampai jam 9.30 ini Ibu. Salah ketik di sini. Kemudian yang SMA jam 9.30 sampai jam 11.30. Kemudian peserta ujian menyiapkan perangkat, bisa PC, laptop, HP gitu ya, yang pastikan terhubung dengan jaringan internet gitu ya, dengan jaringan dalam kondisi yang baik. Kemudian pastikan kondisi lingkungan dalam keadaan nyaman untuk melaksanakan ujian. Peserta ujian tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan ujian gitu ya. Antara lain berupa bekerja sama dengan peserta lain, menanyakan jawaban soal kepada siapapun, menggantikan atau digantikan oleh orang lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, menggunakan alat bantu baik hitung atau kalkulator gitu ya, ataupun kamus, membuka buku dan catatan gitu ya dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Kemudian untuk username dan password insya Allah nanti akan dikirim gitu ya, dikirim melalui username akan dikirim melalui WA group, sementara password nanti insya Allah akan kita kirim secara WA Japri ya, ke masing-masing nomor peserta seperti itu. Nah, kemudian mekanisme pelaksanaan sebagai berikut gitu ya. Ini insya Allah nanti kita tidak perlu mendownload aplikasi atau apa gitu ya. Cukup masuk ke mesin pencarian, dianjurkan Google Chrome ya. Google Chrome, alamat seperti ini. Alamatnya ada ya tertera di sini. Mungkin bisa kita praktekkan ya. Untuk yang SMP, ini yang SMA, ini. Mungkin bisa kita praktekkan. Insya Allah cukup sederhana ya. Sudah nampak nggih di sana? Nah, nanti ketikan, kita buka Google Chrome gitu ya. Google Chrome, kemudian kita ketikkan alamatnya. Nah, di sini kita login. Login, kita ketikkan password, username dan password yang nanti insya Allah akan dikirim. Dan passwordnya harap diperhatikan ya, kalau misalnya nanti ada diminta tanda bintang, jangan lupa tanda bintangnya juga ikut diketik gitu ya untuk passwordnya. Kemudian kita login. Untuk SMP, nah di sini nanti ada menu soal ya, kalau ini masih simulasi, kita klik simulasi, nanti ada menu tes, maka kita klik tes. Kita klik simulasi dulu. Nah, ini kita klik attempt quiz now. Setelah itu kita kerjakan. Nah, dipilih, bisa next, gitu ya. Di sebelah kanan, nah, bisa dilihat nomor soalnya, gitu ya. Klik, kemudian kalau sudah selesai, klik finish attempt, gitu ya. Kemudian pastikan semua jawaban sudah terjawab semua. Nah, ini ada 3 soal sudah terjawab semua. Kemudian kita klik submit-nya, gitu ya. Kemudian kita klik lagi, seperti itu. Cukup mudah ya, Bapak Ibu. Nah, cuma nanti untuk yang SMA, nanti kita masuknya ke alamat ini, karena ada 3 jenjang ya. Nanti setelah kita login,
Setelah kita login, nah nanti ada beberapa pilihan gitu ya, pilihan IPA, matematika, dan IPS. Jadi setelah submit itu nanti masuk ke menu mapel yang lain. Di masing-masing mapel nanti alokasinya adalah 30 menit seperti itu. Itu untuk yang SMA. Tapi kalau yang SME nanti cukup klik satu kali linknya gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus ya. Mungkin cukup seperti itu saja ya. Insya Allah ini cukup mudah untuk tes besok gitu ya. Bisa dipersiapkan. Kalau anak-anak sekarang kan online ya. Jadi insya Allah tidak terlalu awam gitu ya dengan fasilitas ujian online seperti ini. Sudah terbiasa. Insya Allah mudah seperti itu. Tinggal belajarnya dan besok ujian. Mungkin itu saja Ustadz Ardi. Monggo kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di akhir ya, di akhir seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadzah Nia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan kita sudah mendengarkan semua terkait dengan sosialisasi teknis pelaksanaan ujian online yang insya Allah akan kita laksanakan besok. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan bersama terkait dengan sosialisasi pembayaran yang ini akan disampaikan oleh bagian keuangan dan akan diwakili oleh wadirnya langsung Ustadzah Mafazatun Nisa SHI. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang kami hormati Ustadz Mustafa selaku Direktur IBS Bina Umat, para wakil direktur, para kepala sekolah, para kepala bagian, dan para ustadzah-ustadzat asatidz di Bina Umat, dan tak lupa yang saya hormati para calon wali, santri, santriwati, SMP, SMA IT Bina Umat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu via Zoom dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu semua, langsung saja kami akan memberikan gambaran tentang biaya infak pendidikan SMP, SMA IT Bina Umat. Untuk pertama, yang sudah ada di layar panjenengan semua, ini kelas 10 ya, berarti SMA. Bapak Ibu semua, ada beberapa klasifikasi dana pendidikan di Lembaga Bina Umat. Yang pertama, biaya yang hanya dilakukan satu kali selama menempuh pendidikan, yaitu biaya BPI. Ya, di sana ada pilihan pertama mulai dari 7,5 juta, kemudian seterusnya ya. Dan yang hanya sekali selama menempuh pendidikan adalah kelengkapan,
misalnya seragam, kasur, bantal, spray. Jadi untuk bahan seragam putra ada 913.000, untuk putri 1.196.000. Selanjutnya ada biaya tahunan. Jadi biaya ini dibayar setiap tahun ya. Apa saja itu? Yang pertama, kegiatan pembinaan santri. Jadi kegiatan pembinaan santri itu dibayar sekali selama setahun, senilai 3.165.000. Untuk apa saja itu? Yang pertama, untuk ekstra, kegiatan ekstra. Kemudian kegiatan mentoring bahasa, kegiatan outbound atau camping. Kemudian tabungan rihla, kegiatan OSIS dan PHBI, kegiatan tahsin, bimbel, tasmi, kemudian UKS ya, kesehatan, yang alhamdulillah kita sudah punya klinik Bapak Ibu semua, kemudian pembelian kalender. Yang kedua, biaya sarpras, ini cukup lumayan karena perawatan dan lain sebagainya masuk di sini. 1.895.000. Kemudian yang ketiga, biaya tahunan itu ada paket buku. Paket buku diniyah dan umum berbeda antara IPA dengan IPS. Untuk IPA 1.720.000, untuk IPS 1.683.000. Jadi biaya tahunan untuk kelas IPS 6.780.000. Maaf IPA, kemudian IPS 6.743.000. Yang selanjutnya ada biaya bulanan atau syahriah. Biaya ini meliputi uang makan dan SPP. Uang makan dan SPP 900.000 setiap bulan. Untuk yang kelas 10 lanjutan atau SMA yang berasal dari Bina Umat, sebetulnya semuanya sama, hanya ada perbedaan di biaya pengembangan IBS atau BPI. Pilihan pertamanya dari 5 juta, kemudian 5,5 dan 6 juta. Selanjutnya kita ke kelas SMP. Mohon dibantu Ustazania layarnya SMP, terima kasih. Sama ya. SMP juga ada biaya yang dibayarkan sekali selama menempuh pendidikan, yaitu BPI. Sama juga angkanya mulai dari 7,5, 8, 8,5. Kemudian kelengkapan santri, seragam, dan kasur bantal. Untuk putra 903.000, putri 1.191.000, kasur bantal spray 700.000. Jumlah untuk yang SMP putra 1.603.000, yang SMP putri 1.891.000. Kemudian selanjutnya biaya tahunan. Biaya tahunan sama ya. Kegiatannya sama dengan yang SMA tadi. SMA ada tambahan tadi kegiatan matrikulasi, sementara SMP tidak ada. Sarpras juga sama, yang beda paket buku diniyah dan umum. Jadi untuk kelas 7, paket buku diniyah dan umum 1.330.000. Jadi total biaya tahunan 6.290.000. Yang terakhir biaya bulanan sama ya, biaya bulanan itu meliputi makan dan SPP senilai 900.000. Demikian Bapak Ibu rencana pembiayaan ya, dana pendidikan SMP SMA IT Bina Umat tahun 2022-23. Terima kasih atas waktunya dan insya Allah nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa di akhir sesi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ustazah Mahfazatun Nafisah, Wadir 2 Bidang Keuangan yang telah menyampaikan terkait dengan anggaran biaya atau pembayaran selama menjadi santri di Pondok Pesantren Bina Umat. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami buka pertanyaan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan terkait dengan sosialisasi teknis pelaksanaan ujian atau dari biaya pembayaran. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Bisa langsung, bisa juga melalui chat. Bagi yang mau bertanya bisa raise hand, angkat tangan. Baik, ini mungkin untuk bagian keuangan ya. Ada yang bertanya terkait dengan biaya BPI. Ada 3 pilihan, itu seperti apa, Ustazah Hafazah? Monggo, Iya, Ustazah terima Hafazah. kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi BPI itu ada beberapa pilihan, Bapak Ibu semua. Pilihan pertama itu 7,5 juta, pilihan kedua 8 juta, pilihan ketiga 8,5 juta, dan sebenarnya boleh memilih angka yang lain, tetapi minimal 7,5 juta. Saya nyambung lagi ya Ustadz Ardi dengan pertanyaan bab keuangan lagi ya, boleh? Oke, siap. Oke. Jadi tadi ditanyakan bagaimana ketentuan pembayaran. Saya tadi maaf juga terlewati itu ya. Jadi ketentuan pembayaran ini bisa diangsur. Jadi ketika registrasi itu pembayaran pertama, panjenengan registrasi kan tanggal 19 sampai 24 Desember dan 23 Januari itu dengan membayar Rp8.500.100. Jadi registrasi awal SMP, SMA sama bayar minimal Rp8.500.100. Kenapa 100? Supaya ada tandanya kalau ini dari PPDB. Baru kemudian saat check-in bulan Juli itu membayar 5 juta, dan ketika bulan November setelah duduk ya belajar di pondok itu pelunasan di bulan November tahun 2022. Jadi menjelang ujian semester 1 itu pelunasan Bapak Ibu semua. Begitu Ustadz Ardi. Baik, terima kasih sudah. Ini Adapun untuk laundry belum masuk di sini, Bu. Laundry terpisah sendiri. Ada bagian laundry sendiri di pondok dan tidak semua santri melondri. Jadi laundry itu apa? Pribadi-pribadi dan satu lagi itu untuk keuangan, bagi yang punya saudara, gimana Ustaz? bagi yang punya saudara, apakah ada keringan biaya? Juga ada pertanyaan dari calon wali santri. Kalau punya saudara dan saudaranya masih aktif bersekolah, ada pemotongan BPI 50%.
Jadi pemotongannya hanya di BPI ya, Ustaz? Iya, di BPI saja 50%. Selainnya sama. Sama Ustadz. Oke, syukur. Kemudian ini dari Wali Santri ada juga yang bertanya terkait dengan materi ujian besok untuk SMP. Sebenarnya bisa disampaikan ulang, karena memang sosialisasi ya. Jadi semuanya harus benar-benar jelas bagi Bapak dan Ibu serta calon santri dan santriah. Monggo Ustaz Dania. Untuk materi ujian untuk yang SMP nanti ada tiga yang akan kita ujikan gitu ya. Yang pertama matematika, Ya. kemudian yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga Iya. PAI. Seperti itu, Bapak. Untuk yang SMA nanti matematika, IPA dan IPS. Kalau yang SMP matematika, bahasa Indonesia dan PAI. Mungkin cukup jelas nih. Ya. Sudah tadi. Terima kasih. Semoga jelas bagi yang bertanya tadi ya. Nah, kemudian untuk ujian baca Al-Quran kalau tidak salah akan dibuat grup ya kecil ya. Ini ada pertanyaan juga dari Wali. Atau wali santri atau calon santri langsung menghubungi pengujinya tanpa ada grup WA. Monggo saja Dania. Ya, untuk ujian besok nanti kita akan masukkan ke grup-grup kecil, ujian tulis dan ujian tahfidz ya, untuk mempermudah pemantauan seperti itu. Nanti untuk Bapak Ibu yang belum masuk, nanti insya Allah akan kita share kembali link grupnya di grup besar gitu ya. Nanti bisa masuk ke grup tersebut. Jadi insya Allah besok sebelum ujian sudah masuk ke grup yang yang tersebut seperti itu. Insya Allah nanti link grupnya akan kami share kembali agar Bapak Ibu yang belum masuk grup bisa masuk grup yang Terima kasih. Kemudian ini bisa dijawab oleh Ustaz Widi atau Ustaz Hasan selaku Sekretaris PPDB atau Humas. Bila ada perubahan nomor telepon untuk tes besok karena HP-nya hilang, harus konfirmasi kemana biar mungkin bisa masuk grup lagi. Sudah mungkin bisa jawab PPDB. Bisa langsung konfirmasi dengan nomor HP nanti yang tercantum di brosur itu Ibu. Atau dengan humas kami juga bisa. Nanti silahkan menghubungi panitia PPDB atau humas untuk dimasukkan nomor yang baru ke dalam grupnya. Itu Ustaz Arti. Termasuk mungkin yang belum masuk ke grup, Iya. bisa menghubungi beliau. Iya. Jadi untuk yang grup ini insya Allah ternyata memang baru hari ini kita masukkan untuk yang grup khusus untuk ujian besok. Jadi insya Allah baru hari ini kita buat. Nah nanti akan kita sharekan di grup umum. Nah, kemudian bagi yang misalkan ada calon santri, ini calon murid masih ada di pondok sebelumnya, ini sepertinya mau daftar SMA. Insya Allah baru libur tanggal 19 Desember. Apakah ada tes susulan atau santri yang bersangkutan minta difasilitasi di pondok tempat dia nyantri sekarang? Iya. Seperti apa, Ustaz Widi? Iya. Kalau memang dari pondok bisa memfasilitasi ini lebih baik ya. Jadi nanti untuk ujiannya bisa semuanya bersama-sama. Kemudian untuk yang ujian online lewat video call tadi yang wawancara, ujian baca Quran, itu nanti bisa langsung menghubungi ke tim pengujinya. Insya Allah besok kan semuanya dimasukkan dalam grup itu yang termasuk untuk
ujian wawancaranya, yang baca Qur'annya. Nah, nanti di sana bisa langsung menghubungi dengan tim pengujinya. Ini ada, apakah di Ponpes Bina Umat di samping penekanan tentang tahfidz juga terdapat pembelajaran bahasa Arab yang mengarah untuk kemampuan membaca kitab atau teks bahasa berbahasa Arab nih Ustaz? Insya Allah ada Bapak Ibu, kita juga ada kajian kitab, kemudian ada kelas-kelas bahasa, ada mentoring bahasa juga yang insya Allah itu membantu anak kita dalam menguasai baik bahasa Arab atau dalam menguasai kajian. Untuk tes besok berbarengan dengan agenda tes Quran kelulusan di SD jam 7 sampai 12, apakah bisa di calling setelahnya? Insya Allah nanti tinggal hubungi pengujinya ya. Ini yang dari Wali Hanun dia. Jadi tinggal dikomunikasikan dengan penguji tahfidz Ananda. Mohon materi PPDB di-share di grup atau di sini. Ini Ustazah Widi nanti akan di-share nggak oleh panitia di grup wali santri calon siswa? Insya Allah di-share, Us. Nanti Insya Allah akan kita jadi share ya. PPT yang tadi ditampilkan oleh Ustazah Nia, itu nanti akan kita sharekan ulang di grup WA ya, yang ada di sana, biar bisa lebih jelas lagi nanti. Itu nanti sekalian hari ini juga insya Allah akan dikirim untuk password ujian online besok. Jadi besok itu untuk masuk ke aplikasi ujian online-nya itu kan pakai password. Nah, nanti insya Allah hari ini juga akan kita sharekan. Untuk ujian, ya Ustaz Arfan itu banyak resen, mungkin bisa di ujian SMP, apakah materi yang diujikan di kelas semester atau bagaimana? Sudahnya mungkin bisa. Ya, untuk materinya matematika ya, matematika SD dan sedikit SMP seperti itu. Ya, untuk yang ujian tadi di SMP. Untuk yang SMA, yang masuk ke SMA nanti insya Allah materinya materi kelas SMP dari kelas 7, 8, 9 seperti itu. Ustaz Ardi Afan itu banyak yang resen, mungkin bisa di ya, ini untuk dari banyak pertanyaan wali santri, Ustazah Nia, Ustazah Widi, dan Ustazah Mafazah bisa menjawab langsung ya lewat room chat ini. Atau bagi Bapak yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Ini siapa? Wali Muhammad Kais. Ini ada yang mau bertanya langsung, wali dari Muhammad Kais. Kami persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih jazakumullah khair atas waktunya. Ini Ustaz, tadi pertanyaan saya sudah sampaikan di chat tadi ya. Ini aja tentang materi pembelajaran. Apakah di samping penekanan pada tahfidz juga tadi kan sebagai yang disampaikan oleh tadi Ketua Yayasan tadi bahwa Ponpes Bina Umat akan menggabungkan antara apa ya tadi yang kan semula tadi yang fokus pada klasik gitu ya, kemudian yang modern. Apakah juga ada ini pembelajaran bahasa Arab yang nanti mengarah kepada anak ini ada mengarah kepada kemampuan menguasai arahnya gitu ya, menguasai
membaca teks berbahasa Arab gitu kan, atau mungkin ya kita klasik gitu Ustaz, bagaimana kita itu Ustaz ya. Demikian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daudi bisa jawab? Untuk Ustadz tadi juga ada Bapak Ustadz. Kalau ya tadi di Ustadz Arfi ya. Mungkin bisa diulangi lagi. Untuk pembahasan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa di kita itu ada klub bahasa, kemudian kita juga ada kegiatan kitab klasik, kitab ya, ada alimul mutalim, kata Syekh Azhar Muji, kemudian ada kitab Riyadhus Shalihin, kayak Imam An-Nawawi, kemudian ada kitab-kitab hadis lainnya seperti Bulughul Maram, tafsir dan lain-lain. Tujuan pembelajaran bahasa Arab itu juga mengarah ke paling kita bisa memahami teks kitab-kitab sumber ajaran agama kita ya, yang hampir semuanya menggunakan teks Arab. Tapi syukurnya kita hidup di zaman sekarang, alhamdulillah kita banyak yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi walaupun seperti itu, ya kita juga paling tidak bisa memahami teks bahasa Arab. Baik, kemudian selanjutnya ada dari Wali Sakila Raisa. Kami monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, untuk fakta integritas berarti yang bertanda tangan si anak ya. Kemudian yang kedua, gimana Pak? Mohon diulang Bapak. Untuk yang fakta integritas yang harus kita upload itu di Google Form, itu berarti si anak yang tanda tangan ya Ustadz ya? Oh ya, sudah Widi, Ketua PPDB untuk fakta integritas yang bertanda tangan itu anak atau wali? Langsung anak, Us. Oh, langsung anak. Tapi kalau anak posisinya ada di pondok misalnya, nanti bisa orang tua juga tidak masalah. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, apabila di tengah perjalanan setelah anak menempuh di pondok, kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan sistem pendidikannya, kemudian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan dia ingin menambah hafalannya, sedangkan awal dia memilih 1,5 juz per tahun, itu apakah ada cara atau bagaimana begitu Ustaz? Iya. Saya tadi sudah sampaikan, jadi untuk program di bidang akademik untuk SMP SMA itu kita sebenarnya ada program kelas tahasus. Untuk kelas tahasus ini memang kita tujukan untuk anak yang ingin hafalannya lebih yang punya kemampuan hafalan lebih banyak dibanding dengan yang lainnya, dan punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan hafalan ini. Jadi untuk SMP, untuk kelas tahasus kita sudah 3 tahun ini, punya SMA 3 tahun ini. Dengan target untuk yang SMP itu SMP 5 juz per tahun, kemudian untuk yang SA itu 10 juz per tahun. Jadi dengan harapannya tamat SMA, anak-anak sudah hafid Quran, dan memang ada beberapa fasilitas yang kita berikan anak yang masih di kelas tahasus. Di antaranya ada keringanan untuk mengikuti mapel dan kegiatan ekstra maupun kegiatan kesantrian atau kesiswaan. Jadi anak-anak yang memang betul-betul ingin fokus di tahfidnya, kita bebaskan untuk tidak mengikuti kegiatan ekstra maupun kegiatan kesiswaan atau kesantrian.
Kemudian untuk mapel pun anak-anak hanya mengikuti mapel-mapel pilihan, mapel-mapel dasar. Sehingga waktu untuk yang kelas tahasus itu bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk menghafal Al-Qur'an. Gitu Bapak untuk yang anak-anak dengan keinginan kuat untuk melanjutkan di hafalannya. Baik, terima kasih. Berarti tadi kan di Google Form ada pilihan yang 1,5 juz per tahun atau ingin nyetak kasus 6 juz per tahun gitu ya. Namun kalau tadi dari penjelasan sebetulnya adalah per tahun 5 juz untuk kelas 7 sampai Iya. 10 gitu ya. Iya. Ya. Yang SMA nanti 10 juz per tahun. Nanti kalau ada yang minat itu uji seleksi lagi dengan anak yang memang betul-betul ingin masuk di kelas tahasus, itu kita berikan semacam tes hafalan yang hafalnya kuat dan bagus dalam waktu yang sudah ditentukan, bisa lulus itu yang nanti disebut kelas tahasus. Kemudian untuk tahasus juga kalau sampai akhir 3 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir itu bisa menyelesaikan sesuai dengan target, itu ada fasilitas pengembalian biaya SPP dari kelas 7 sampai kelas 9 atau kelas 10 sampai kelas 12. Itu di akhir kelas 9 dan kelas 12 itu syarat targetnya bisa dengan nilai bonus. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, apabila memang sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin sementara bisa dipahami semuanya, apakah diperbolehkan untuk meninggalkan meeting atau harus menunggu sampai selesai? Ya, tafadhol. Kalau masih ada kesibukan yang lain, monggo bisa live meeting ya. Oh, karena ini yang pasti nanti hari ini yang harus diselesaikan oleh wali itu adalah menyelesaikan untuk yang Google Form-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk wali dari Kinan Azmi Nagata dari Wonosobo. Silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, Ustazah, perkenankan saya melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan tes baca Al-Quran, ataukah semua tes itu dilakukan besok hari Minggu atau ada kegiatan hari ini, begitu? Terima kasih. Silakan sudah Nia mungkin bisa menjawab. Untuk tes Al-Quran, kita optimalkan besok semuanya Ibu. Jadi nanti SMP nanti setengah 10, 9.30 sampai jam 11.30. Nanti yang untuk SMA nanti pagi jam 7 sampai jam 9. Seperti itu. Sesuai jadwalnya. Oke. Terus berkaitan dengan pembayaran yang PBI atau apa nih? PBI itu totalnya berapa ya Ustazah? Ini kan ada dibayarkan 2 kali, kalau nggak salah kalau di sini itu tertulis 8.500.000 untuk angsuran pertama dan yang kedua 5 juta. Berarti kurang lebih 13 juta sekian, atau betul atau mohon dikoreksi? Bisa dijawab Ustazah Fazah. Ustazah Fazah, maujud. Ustazah Mafazah. Halo, apakah belum masuk suara saya?
Sudah, Oke, jelas. sudah masuk. Iya, terima kasih. Ustazah Nia, saya minta tolong untuk draft infak dana pendidikan itu untuk di-share di grup wali supaya bisa dipakai buat pegangan dan bisa dibaca sewaktu-waktu. Ibu, jadi total yang dibayar santri full nanti itu dari biaya tahunan, bulanan, kelengkapan santri, BPI, itu kalau BPI-nya pilihan pertama 7,5 juta, kalau santri putra itu ada 16.318.000. Kita ambil contoh ya, anak kita putra masuk di SMP dan memilih BPI 7,5 juta. Maka total nanti kan 16.318.000. Saat registrasi kita bayarkan 8,5. Saat check-in 5 juta. Jadi saat check-in sudah membayar 13.500. Maka di bulan November ya itu tinggal pelunasannya Bu. 16.318.000 dikurangi 13.500.000. Jadi nanti apabila ada yang memilih di pilihan kedua BPI-nya 8 juta, pilihan ketiga 8,5, itu di akhir yang bedanya. Karena ketika registrasi 8,5, angsuran kedua 5, dan sisanya itu kan pelunasan, sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati, Bu. Begitu. Bagaimana Ustadz? Ibu ada atau masih perlu Jelas dijelaskan? ya, Ibu. Mati. Oh, sudah. Sepertinya sudah jelas, Ustazah. Ya, alhamdulillah, syukron. Ini kita beri kesempatan lagi kepada wali dari Muhammad Widat M. Ini M-nya nggak tahu kepanjangannya apa. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. M-nya Mahardika, Us. M-nya Mahardika. Kita punya Ustadz juga namanya Mahardika di sini. Oh ya, Insya Allah bisa menjadi muridnya Ustadz Mahardika di sana. Mudah-mudahan doanya. Ya, saya mau nyuwun persa, Us, tadi untuk yang informasi materi ujian SMP, tadi disampaikan untuk matematika itu adalah ke SD dan sedikit SMP. Nah, barangkali bisa kami mendapatkan gambaran yang sedikit SMP itu perihal apa, karena ini anak-anak kan belajarnya SD baru sampai semester 1 kelas 6 ya. Nanti kalau memang ada hal di luar itu yang bisa kami pelajari sebelumnya, barangkali bisa membantu anak-anak. Yang kedua, untuk tes baca Al-Quran itu membaca atau ada ujian hafalannya juga. Ngaten, matur nuwun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustazah Nia dijawab pertanyaan dari Wali Mahardika. Ya, baik Ibu. Untuk materi matematika maupun bahasa Indonesia, insya Allah nanti lebih ke apa ya? Aplikasi kemampuan berhitung dasar. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah bisa untuk menghitung dasar, insya Allah bisa mengerjakan gitu ya. Jadi tidak akan memberikan materi yang belum diajarkan, insya Allah seperti itu. Jadi mungkin lebih mirip kemampuan numerik ya, numerik dan literasi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk hafalan, untuk ujian pokoknya adalah membaca Al-Quran. Tetapi nanti mungkin akan ditanyakan oleh penguji, punya hafalan tidak gitu ya. Kalau misalnya dijawab ada, nanti mungkin hafalan yang sudah dipunyai nanti juga akan diujikan seperti itu. Tapi untuk penilaiannya adalah membaca Al-Quran. Gitu Ibu. Seperti itu mungkin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Insya Allah Zoom ini akan kita tutup jam 10:15 ya. Dibagi wali santri Bapak Ibu yang masih ingin bertanya secara langsung, masih ada waktu 10 menit
nanti materi yang belum jelas akan di-share oleh panitia PPB setelah acara Zoom. Baik, ada yang mau bertanya, wali dari Muhammad Latif. Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ustaz Ustadzah dan Bapak Ibu semuanya, sedikit yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan teknis ujian besok. Karena tentu saja kondisi satu wilayah dengan wilayah yang lain itu mesti berbeda terkait dengan sinyal, walaupun sudah kita upayakan sedemikian rupa supaya bisa lancar. Jika nanti harapan kita semuanya lancar begitu, jika nanti ada satu dan lain hal kaitannya dengan teknis, misalnya ketika kita anak-anak ujian yang akademik yang online itu tadi, bukan yang baca Al-Quran tadi, itu di tengah jalan tiba-tiba terputus, kemudian langkah yang kita lakukan apa? Gitu. Artinya prosedur yang harus kita lakukan sebagai peserta itu bagaimana? Harus menghubungi siapa dan seperti apa nanti? Mungkin prosedurnya bisa disampaikan kepada kami agar nanti kita bisa untuk antisipasi begitu. Itu saja, Us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustazah Nia dijawab. Akan dimasukkan ke dalam grup-grup kelompok kecil ya. Di sana ada pemandunya. Jadi ketika nanti ada kesulitan, saya kesulitan masuk atau mungkin ada kendala apa, nanti bisa langsung. Suaranya kurang keras, Ustazah. Suaranya sekali. Oh ya, kecil. Sudah cukup keras sekarang? Sudah. Ya, ya. Oh iya. Ya. Nanti insya Allah kita akan dikelompokkan menjadi grup-grup kecil dan di sana nanti ada pemandunya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan masuk, misalnya login-nya, terus ada kendala apa, nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan pemandunya untuk nanti diarahkan ke solusi berikutnya seperti itu. Gitu, Bapak. Oh, gitu. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau tambahkan, Ustaz, kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Ustaz, untuk mencuci sendiri apakah ada tempat khusus atau di kamar mandi? Apakah ada mesin cuci atau manual? Untuk santri itu enggak ada persediaan mesin cuci, tapi kita memfasilitasi untuk bisa laundry. Tapi harapannya anak-anak itu bisa nyuci sendiri, biar mandiri, Bapak Ibu. Di santri, ya santri atau santriah, baik ikhwan maupun akhwat, sebenarnya harapan kita mereka bisa lebih mandiri. Tapi kita juga memfasilitasi untuk anak-anak bisa melaundry. Tapi kita tidak menyiapkan atau tidak memfasilitasi mesin cuci bagi santri. Ini ada satu lagi ya untuk wali Bapak Ibu yang kami beri kesempatan untuk bertanya secara langsung, karena setelah ini akan ada tausiah sebagai closing statement dari Direktur Islamic Boarding School Ustaz Mustafa. Dan ini pertanyaan terakhir dari wali, ini nama anaknya atau nama walinya nih, Gladys. Dah. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk formulir wawancara wali itu paling lambat dari apa? Gitu aja. Hari ini, Bu. Harus hari ini ya? Ya, jadi hari ini kalau bisa nanti semua wawancara yang lewat Google Form untuk wali itu sudah diisi semua.
linknya akan kita sharekan Bu. Tadi sudah ada sharekan juga sebelumnya bersama di buku panduan juga ada ya. Nanti insya Allah akan kita sharekan ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita tersisa 5 menit, ini ada closing statement dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Bina Umat, Ustadz Mustafa Ismail. Kepada beliau dihaturkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Bapak Ibu, wali calon santri-santri ya. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi Bapak Ibu. Yang pertama, kami ingin tegaskan bahwa pondok kita dengan visinya ingin mencetak generasi yang islami dengan 3 kriteria. Islami itu artinya adalah akidah yang kuat, jauh dari kemusyrikan, ibadah yang benar, jauh dari ibadah yang bid'ah, dan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itulah islami. Kemudian cerdas, memiliki kecerdasan baik intelektual dan emosional. Anak-anak kita cerdas, tidak hanya intelektualnya, tapi juga emosionalnya. Ngerti perasaan. Jadi bukan merasa bisa, tapi bisa merasa. Sebagai anak kepada orang tua, sebagai anak kepada guru, dengan sesama di masyarakat Pak Bu. Itu namanya cerdas emosional. Kemudian juga mandiri. Tadi Bapak Ibu disinggung tentang mencuci ya. Memang pondok itu melatih kemandirian. Sehingga harapannya kelak tidak merepotkan orang tua. Tidak merepotkan masyarakat. Santri dimanapun bisa berdiri sendiri. Itulah kemandirian yang kita didik di pondok Bapak Ibu. Kemudian juga punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Islami, cerdas, mandiri, dan berkarakter. Inilah Bapak Ibu yang hari ini menjadi barang langka. Akhlak, subhanallah Bapak Ibu menjadi barang langka. Anak-anak kita didik, kita dampingi, jadi anak yang berakhlakul karimah. Berbudi pekerti yang mulia. Pada orang tua, pada sesama. Yang terakhir adalah punya wawasan keumatan. Kita tidak ingin mengkotak-kotak Bapak Ibu, justru itulah kelemahan kita hari ini, umat Islam, karena terkotak-kotak dengan kelompok-kelompok. Slogan kami adalah dari umat bersama umat untuk umat. Itulah visi kita. Dengan program unggulan kami, Bapak Ibu adalah catur sukses. Sukses Al-Qur'annya, tahfidnya, bahasa, sebagai kunci pembuka ilmu pengetahuan dan juga sukses sekolahnya, akademiknya, dan juga karakternya. Bapak Ibu, saya ingin menyinggung tentang tadi keuangan. Ya. Monggo silakan dibaca. Yang pertama kepada wali santri, mohon Google Form yang sudah diberikan, termasuk masalah pendanaan, mohon diisi dengan yang sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu, uang, materi bukan segala-galanya. Ya, memang itu penting dan pokok ya. Karena lembaga pendidikan tanpa itu sangat berat. Tapi tidak segala-galanya. Karenanya jangan ada yang mengatakan, wah kalau ngisinya dikit nggak diterima, enggak Bapak Ibu. Ya. Bahkan sejujurnya, Bapak Ibu, sekiranya ada kesulitan ekonomi, Bapak Ibu, silahkan sampaikan. Kita berikan fasilitas bahkan bagi anak yatim, duafa, kalau memang anaknya cerdas, berprestasi, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan. Ya. Termasuk juga Bapak Ibu, bagi anak yang berprestasi, ya. Nanti ada beasiswa bagi anak yang berprestasi.
Lebih-lebih mereka yang mau masuk program takhasus Al-Quran. SPP-nya akan kita kembalikan nanti. Prinsip Bapak Ibu untuk keuangan kalau tidak mahal, ya, uang semuanya kembali kepada anak-anak. Ya. Mudah-mudahan orang tua dimudahkan rezekinya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mohon maaf ya, ngisi bahkan tinggi sekali dan ternyata hanya ingin anaknya biar diterima. Oh jangan Bapak Ibu ya, jangan. Ya, ngisi tinggi, alhamdulillah silahkan. Tapi bukan karena biar diterima, tidak. Ya, jadi kita Bapak Ibu lembaga ini sekali lagi bukan business oriented, tapi sosial keagamaan. Memang dana itulah salah satu syaratnya. Silakan diisi dengan sebenar-benarnya Bapak Ibu ya. Sudah ada standar minimal, itulah yang kita hitung. Itu sudah insya Allah paling murah Bapak Ibu. Baik uang makannya atau semua perlengkapannya termasuk BPI-nya. Ya. Jadi keuangan silakan diisi yang sebenar-benarnya. Bagi anak yatim nanti harus ada keterangan anak yatim. Bagi duafa juga demikian, ada keterangan duafa dari kelurahan setempat. Bagi mereka yang ingin Bapak Ibu mendapatkan beasiswa, ada program namanya program semacam nanti setelah alumni Bapak Ibu lulus ya mengabdi di pondok. Ya, itu namanya program apa Ustaz? Pengabdian ya. Iya Bapak Ibu. Bagi yang berprestasi ya duafa, yatim apalagi ada program beasiswa anak nanti pengabdi di pondok. Karenanya tolong isi yang saya jujur-jujurnya dan sekali lagi bukan mutlak uangnya, tapi prestasi anak-anak yang kita dahulukan. Yang berikutnya Bapak Ibu termasuk mohon maaf kalau ada jati diri anak yang barangkali ya penyakit tertentu bawaan, mohon sampaikan. Mohon sampaikan karena itu salah satu nanti antisipasi kami. Ya, sekiranya anak diterima, kita sudah tahu bahwa si A alergi gatal, mamanya alergi telur, alergi apa. Ini tujuannya Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini memang sudah melebihi kota pendaftar hari ini, artinya memang kompetisinya cukup ketat Bapak Ibu ya. Karenanya mohon anak-anak didukung, didorong, didampingi belajar saat ini bukan besok ujian ya. Jadi mohon ya Bapak Ibu yang barangkali punya hafalan suruh murojaah nanti bisa dites bisa ya. Kan memang kita insya Allah akan mencari yang terbaik ya. Anak pondok anak yang cerdas ya. Ini Bapak Ibu jangan kebalik ya. Dahulu barangkali anak kita yang sudah di mana-mana nggak diterima baru ke pondok. Bahkan untuk nakut-nakuti, "Le, kalau kamu nakal tak pondok ke lo." Oh, enggak Pak Bu. Hari ini justru anak cerdas di pondok ke. Yang enggak cerdas atau kurang cerdas di sekolah biasa. Maaf Bapak Ibu ya. Jadi harus begitu filosofinya. Justru yang cerdas, yang pintar, yang semangat, yang jagoan itulah yang di pondok ke. Ya, karena memang beban kurikulumnya luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Ya. Kalau sekolah biasanya 14 materi, pondok kita ada 28 materi, tambah lagi bahasa dan tahfidzul Quran. Karenanya insya Allah anak cerdas yang insya Allah mampu di pondok. Demikian Bapak Ibu, kami berharap mudah-mudahan putra putri Bapak termasuk yang Allah izinkan, Allah pilih jadi santri kami, dan insya Allah bersama kami, kurikulum kami lah kurikulum kehidupan. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, itulah kurikulum kami. Ya. Kurikulum al-hayah, materi kehidupan, itulah yang kita akan ajarkan di sini. Mudah-mudahan anak-anak kita semangat, orang tua mendukung, dan Allah insya Allah meridhai kita. Demikian Bapak Ibu, selamat menempuh ujian besok. Ya, silakan orang tua mengisi formnya sebaik-baiknya, ya sebanyak-banyaknya. Ya, moga-moga ini menjadi amal jariah orang tua semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mustafa. Ini ada tambahan dari Wadir Keuangan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Mustafa terkait dengan beasiswa. Itu namanya beasiswa Ikatan Dinas. Ya, Ikatan Dinas. Baik para Bapak, Ibu, wali santri dan santriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara sosialisasi seleksi
ujian online PPDB gelombang 1 yang kita laksanakan pada hari ini, dan insya Allah ujiannya akan kita laksanakan besok hari. Sebelum kita tutup, sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih atas segala perhatian, atas segala kepercayaan yang telah memilih Bina Umat sebagai tempat belajar dari putra dan putri Bapak semua. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili jajaran asatid dan ustadzat, kemudian jajaran kawan-kawan panitia, bila mana dalam acara Zoom ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami mewakili mereka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kota pelajar telah melahirkan generasi bangsa yang luar biasa. Kebutuhan akan pendidikan yang tidak hanya mementingkan nilai akademis sebagai tolak ukur keberhasilan, tetapi membentuk generasi bermoral, berakal, dan ilmu. Tak dibutuhkan untuk menjawab tantangan melalui masa. Yayasan Bina Umat Mulia yang pada awalnya merupakan lembaga sosial keagamaan yang berperan untuk mengelola kegiatan ibadah haji